orang Yahudi itu mereka punya apa namanya, satu kebiasaan. Banyak kebiasaan-kebiasaannya mereka itu didasari oleh pemahaman-pemahaman tentang identitas mereka begitu. Nah, sampai hari ini mereka itu tidak suka kalau semacam kita orang Kristen menyebut diri kita anak-anak Allah. Orang Yahudi tidak suka itu. Mereka merasa bahwa mereka satu-satunya lah anak Allah. Mereka juga tidak suka waktu Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Karena menurut mereka, Yesus itu bukan anak Allah. Anak Allah itu Israel. Gitu. Jadi mereka sangat tidak suka dengan hal tersebut. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang bagus dari mereka yang mereka bangun berdasarkan pengertian bahwa mereka lah anak Allah itu. Gitu. Salah satunya adalah orang Yahudi itu melihat bahwa yang namanya environment itu tidak dimulai dengan melihat hal-hal di luar mereka. Tapi mereka selalu punya pemikiran bahwa environment itu dibangun dari dalam hati dan pikiran. Jadi, kalau kita berhasil membangun itu di dalam hati dan pikiran kita, maka kemanapun kita ada, kita tidak akan dimakan oleh budaya atau kebiasaan di tempat di mana kita ada. Nah, perhatikan sejarah orang Israel, orang Yahudi lah ya. Kalau mereka kan itu pernah jadi bangsa yang nomaden, toh. Maksudnya tersebar di berbagai negara gitu. Tapi mereka punya budaya itu tidak hilang. Mereka punya kebiasaan itu tidak hilang. Ternyata karena mereka sudah ditanamkan bahwa lingkungan itu bukan apa yang ada di luar mereka lebih dulu. Tapi lingkungan yang paling hakiki itu harus dari dalam mereka. Jadi mereka kemudian punya pemikiran bahwa mereka harus mempengaruhi. Mereka tidak dimakan oleh lingkungan di tempat mereka ada. Itu kuatnya orang Israel. Nah, mereka kemudian membangun kebiasaan-kebiasaan yang bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap hal tersebut. Ya, salah satu yang mereka bangun tentunya adalah apa yang disebut oleh Shema. Doa orang Israel itu toh, mereka selalu ucapkan 3 kali sehari. Jadi mereka selalu ucapkan itu. Dengarlah, hai kamu, Bani Israel, Allah itu Allah yang esa. Kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ada lagi bagian-bagian lain. Tapi yang jelas bahwa mereka selalu mengupayakan untuk membangun pemikiran itu di dalam mereka. Sehingga mereka tidak tidak termakan dengan situasi yang ada di luar mereka. Walaupun memang sejarah memang bilang bahwa orang Israel itu penyembah berhala toh. Pak, sorry potong, topiknya apa judulnya, Pak? Topiknya itu adalah membangun budaya kerajaan Allah. Oke. Nah, tapi saya jelaskan dulu latar belakang ini. Bayangkan itu, orang Yahudi untuk membangun budayanya, dia itu menyikapi dengan sedemikian rupa begitu. Menyikapi dengan sedemikian rupa bagaimana
supaya mereka tetap hidup terbudaya dengan apa yang mereka yakini. Dan mereka juga bercita-cita agar budayanya itulah yang akan mempengaruhi. Setidaknya kalau tidak mempengaruhi tempat di mana mereka ada, setidaknya mereka tetap kekeh dengan budaya tersebut. Gitu. Jadi itu salah satu hal yang menarik. Betapa mereka mempertahankan tradisi budaya. Ada yang menarik kan dari kata budaya. Budaya itu kan berasal dari kata cult. Dari cult ini kan kemudian jadi culture. Cult itu sebenarnya penyembahan tuh. Jadi sebenarnya kalau kita bicara budaya, kita bicara penyembahan. Gitu. Nah, hakikat dari penyembahan itu sendiri adalah apa yang kita anggap utama dan menjadi titik fokus kita secara konsisten. Itulah penyembahan. Apa yang kita anggap paling penting dan menjadi fokus kita yang paling utama, melampaui segala hal dalam hidup kita, itulah apa yang kita sembah. Orang tidak otomatis menyembah Tuhan. Orang tidak otomatis menyangkutkan penyembahannya dengan hal yang spiritual. Tapi orang secara tidak sadar menyambungkan penyembahan mereka dengan hal-hal yang sama sekali tidak spiritual. Tapi karena itu menjadi titik fokus mereka terus-menerus, maka itu kemudian secara alamiah menjadi penyembahannya mereka. Nah, apa yang kita sembah itu, itulah yang membentuk budaya kita. Karena ingat, penyembahan itu adalah budaya. Budaya itu adalah penyembahan. Begitu. Jadi kalau bicara budaya, bicara penyembahan. Ada beberapa tinjauan tentang budaya. Ini tinjauan umum. Saudara bisa cari juga mungkin di Google banyak. Tapi ini beberapa tinjauan yang saya catat-catat lah. Ini tinjauan umum ya, bukan tinjauan Kristen. Kebiasaan-kebiasaan yang menguasai kita tanpa kita sadari. Itu budaya. Kebiasaan-kebiasaan yang menguasai kita tanpa kita sadari, itu adalah budaya. Lalu kemudian pola hidup. Pola hidup yang terus-menerus dibangun melibatkan seluruh aspek kehidupan kita. Dan lagi-lagi itu juga tanpa disadari. Itu adalah budaya. Saya ulang lagi. Pola hidup yang terus-menerus dibangun melibatkan seluruh aspek kehidupan kita. Dan lagi-lagi itu juga tanpa disadari. Nah, itu budaya. Yang ketiga, budaya selalu punya pengaruh pada atmosfer kehidupan bersama. Wah, itu luar biasa sekali itu. Budaya selalu punya pengaruh pada atmosfer kehidupan bersama. Coba perhatikan ya. Kebiasaan kita secara individu itu bisa mempengaruhi komunal. Iya, itu bisa mempengaruhi komunal. Kalau kita hidup terus-menerus secara komunal, maka ada kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa menjadi terdampak dalam komunal itu. Misalnya, komunal itu hobinya bangun siang.
Tapi karena Anda selalu bangun pagi, lama-lama komunal ini akan melihat, ih, rajinnya tahu dia, bangun pagi. Lama-lama yang lain ini jadi rasa malu. Jadi rasa tidak enak. Paling tidak, rasa tidak enak hati lah. Paling tidak menunjukkan diri bahwa, ih saya bangun Jigang. Saya bangun jam begini. Sama bangun tak gitu. Terserah kalau saudara kemudian mau tidur lagi. Tapi yang jelas, saudara berupaya menunjukkan diri supaya saudara kelihatan, ih saya ikut bangun sama kalian gitu. Kira-kira seperti itu. Bisa juga hal-hal yang jelek. Misalnya dalam komunal itu ada yang pemalas. Lama-lama yang rajin-rajin juga berpikir, ih, malasnya ini orang. Tidak ada anunya. Tidak ada juga rasa empatinya begitu. Membantu-membantu kayak kita sedikit begitu. Deh. Tak kalami deh. Kita malas-malas juga. Tali-talikan sekali dia. Tidak bisa anu. Nah, jadi bayangkan budaya kita secara individu itu bisa mempengaruhi atmosfer kehidupan bersama. Minimal kalau orang tidak ikut dengan apa yang menjadi budaya kita, minimal mereka itu mulai terganggu. Saya ingat ada teman saya dulu waktu SMA, dia punya budaya itu, kalau keluar main baca Alkitab. Dia jarang ikut makan di kantin, tapi dia baca Alkitab. Dia baca Alkitab itu kayak baca komik. Senang sekali. Teman-teman kelasnya pertama terganggu. Guru-guru bahkan juga terganggu. Bayangkan guru-guru bilang sama dia begini, bersosialisasi Muko. Dia mau baca Alkitab terus. Terus dia bilang gini sama itu guru. Itu juga ada itu sana, teman-teman lagi baca komik. Sementara keluar main. Kenapa Bapak tidak bilang sama dia bersosialisasi? Nah saya sama sama dia. Saya juga membaca. Cuma karena saya baca Alkitab, Bapak bilang saya tidak bersosialisasi. Saya bersosialisasi. Dan memang dia membuktikan. Lama-lama ada orang-orang yang terpapar dengan dia punya kebiasaan. Jadi suka ikut ngumpul, penasaran. Awalnya 5 orang. Lama-lama jadi banyak. Lama-lama 20 orang suka ngumpul sama dia. Waduh, saya ingat sekali itu teman saya. Namanya Edgar. Coba lihat itu. Budaya selalu punya pengaruh pada atmosfer kehidupan bersama. Tinjauan yang lain. Budaya adalah hal yang paling sukar diubah dan berubah. Wow. Budaya adalah hal yang paling sukar diubah dan juga paling sukar untuk berubah. Sukar loh. Sesuatu yang sudah terbudaya itu sangat sukar diubah dan sangat sukar berubah. Berapa banyak orang yang susah sekali berubah untuk cuci tangan. Berapa banyak orang yang betapa Indonesia termasuk negara yang kurang disiplin dalam prokes. Korea Selatan itu walaupun COVID-nya sudah landai, tapi mereka punya disiplin dalam prokes begitu luar biasa. Minimal kebersihan. Mungkin kalau masker bisa dilepas-lepas. Tapi mereka itu bersih dan menjaga jarak. Saya waktu lihat videonya, saya bilang, wah luar biasa. Israel itu bebas COVID, tapi mereka punya disiplin begitu luar biasa. Nah, Indonesia kedepannya tidak begitu. Ya, untuk merubah hal itu memang susah. Contoh paling sederhana, Miki lihat di Singapura toh. Lihat Maki itu kalau orang yang antri naik MRT. Kalau orang-orang Singapura itu pasti taat di garis. Lihat muka itu orang Indonesia. Cek. Dan tidak peduli itu garis. Biar sudah ditatap-tatapi. Saya juga kadang-kadang. Nah, begitu.
Budaya itu sukar diubah dan sukar berubah. Lalu kemudian budaya juga itu dibangun oleh nilai atau value. Jadi nilai-nilai apa yang kita percaya itu yang akan membangun budaya kita. Saudara percaya bahwa kejujuran adalah nilai yang baik. Saudara percaya bahwa kejujuran adalah nilai yang baik, maka saudara pasti akan membangun kebiasaan hidup saudara berdasarkan nilai itu. Karena saudara percaya bahwa itu adalah nilai yang baik. Sebaliknya, kalau saudara percaya bahwa ketidakjujuran itu memang merupakan hal yang biasa, dan itu adalah sebuah kewajaran dalam kehidupan, secara alamiah, saudara akan membangun budaya hidup Anda dengan nilai tersebut. Nah, ternyata budaya itu, nilai yang harus kita yakini di dalam membangun budaya, saya sengaja berhenti pada nilai. Karena memang nilai itu yang membangun budaya. Dan nilai itu harus kita bangun dari pemahaman yang seperti awal saya katakan. Bahwa budaya itu, bicara budaya, bicara penyembahan. Berarti yang harus diberesin, penyembahan. Dan ingat, penyembahan itu, walaupun hakikatnya penyembahan harusnya spiritual, tetapi karena penyembahan itu adalah apa yang kita fokus secara konsisten dan kita anggap paling penting dalam hidup kita, maka bisa saja apa yang kita fokus itu sama sekali tidak spiritual. Dan itu akan menjadi penyembahan kita. Pekerjaan kita bisa jadi penyembahan kita. Pasangan kita bisa jadi penyembahan kita. Kesibukan kita bisa menjadi penyembahan kita. Perhatikan bahwa ternyata penyembahan bisa saja ditarik menjadi tidak spiritual akibat kecelakaan dari manusianya. Untuk itu, ternyata kita harus tahu bahwa budaya itu, bahwa penyembahan kita itu harus kepada Tuhan. Ya, ini kan hal yang sederhana, tapi banyak kita lack, banyak kita kehilangan hal tersebut. Ini hal yang sederhana. Penyembahan itu harusnya adalah kepada Tuhan. Artinya, Tuhan itu harus menjadi pribadi atau sesuatu atau isu yang paling penting dalam hidup kita, melampaui apapun. Tuhan harus menjadi titik yang dengan begitu konsisten kita pandang, kita andalkan, kita fokus. Gitu. Dia harus menjadi titik fokusnya kita. Nah, itu dengan begitu kita akan membangun budaya yang benar. Nah, saya sudah tidak perlu bicara panjang tentang harus menyembah Tuhan, toh. Karena saya yakin dan percaya saudara menyembah Tuhan. Kecuali kalau sampai pada titik ini, saudara menyadari bahwa ternyata ada hal-hal yang lain yang kelihatannya tidak berdosa. Tidak berdosa. Tetapi itu menjadi fokus yang paling utama dalam hidupmu. Melampaui Tuhan itu sendiri. Maka itu merupakan alarm, tanda bahaya. Ya kan? Takut, khawatir, itu adalah jenis-jenis penyembahan. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus tidak bilang begini loh. Tuhan Yesus tidak bilang, ya saya mengerti kalau kadang-kadang kamu takut. Ya saya mengerti kalau kadang-kadang kamu khawatir. Enggak loh. Tuhan Yesus bilang dalam Matius 7, Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu khawatir terhadap apapun juga. Bagus kita buka ayatnya itu, Dik. Supaya, karena dari tadi belum buka ayat Alkitab. Matius 6, ayat 25 mulai.
Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Lihat di situ, dia bilang, jangan. Jangan. Dia tidak bilang, ya, saya mengertilah, saya paham kalau kamu khawatir. Enggak, dia bilang, jangan. Jangan kamu khawatir. Diulang lagi di ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Diulang terus. Bahkan dia bilang, coba lihat ayat 32. Makanya saya bilang tadi, kekhawatiran itu menjadi isu penyembahan berhala juga. Karena di ayat 32 dibilang gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah lihat, apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Apakah akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kata mencari di sini, kata mencari di sini, itu merujuk pada kata penyembahan. To seek. Tuhan bilang kan carilah, maka kamu akan mendapatkan. Itu kan sistem doa tuh. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka pasti akan ketemu. Itu Tuhan Yesus bilang, itu prinsip spiritual. Tapi waktu kita khawatir, maka prinsip doa kita, prinsip spiritual kita, itu justru kita pakai mencari hal-hal yang tidak spiritual. Dan itu menurut Tuhan adalah penyembahan berhala. Lihat itu, kata cari di situ kata yang serius sekali itu. Kata yang sangat sangat serius sekali. Ada juga di Yesaya 41:13. Ya. Tambahkan ya. Yesaya 1, coba bacakan Bire. Yesaya 41:13. Yesaya 41:13. Bisa minta tolong dibacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini hari ini saya punya Bible verse. Mengena sekali. Luar biasa. Iya, itu betul juga itu. Nah, kata dicari di sini di Matius 6 ayat 32 itu pakai kata episeteo. Episeteo itu setingkat dengan itu kata yang dipakai di dalam mencari dalam berdoa. Bayangkan itu. Berarti waktu dibilang semua itu, kalau saya mau terjemahkan secara kata episeteo tadi, semua itu didoakan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang didoakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Ya ini, hal-hal yang tidak spiritual. Apakah yang akan kami makan? Hal-hal yang ditekuni dalam doa oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hal-hal yang ditekuni seperti orang berdoa. Wow, luar biasa ini. Berarti ada substitusi, ada pergantian di situ. Kita telah mengganti hal-hal yang berharga dengan hal-hal yang fana. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, jangan. Tuhan Yesus bilang, jangan. Wah, itu luar biasa. Jadi ingat baik-baik, itu hal yang serius. Bahwa penyembahan itu adalah harus kepada Tuhan. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, nah ini dia. Ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan membangunkan, Tuhan akan membangun budayanya, budaya dari kerajaannya untuk kita. Jadi kita kan ini orang-orang dari atas ceritanya toh. Makanya Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang dari atas. Kenapa dibilang pikirkan perkara yang dari atas? Karena kita ini orang-orang dari atas. Kita ini sudah menjadi orang kerajaan sorga. Makanya dibilang yang harus dipikirkan adalah
perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba buka Kolose 3 ayat 2 itu. Kolose 3 ayat 2 bilang apa? Dia bilang begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat satunya malah bilang gini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dia tidak bilang gini loh, pikirkanlah perkara yang di atas, sesekali pikir di bumi tidak apa-apa. Tidak. Dibilang bukan yang di bumi. Nah, alasannya ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, Kristus yang di dalam Allah itu ada di mana? Kembali ke ayat 1. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kristus ada di atas. Berarti kalau kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah, kita bersama-sama dengan Dia di atas. Nah, karena kita ini adalah orang-orang yang berasal dari atas, maka budaya kita itu harus budaya yang dari atas. Apakah budaya dari atas itu? Budaya kerajaannya. Tapi Pak, saya masih hidup di bumi. Tidak jadi soal. Yang penting budayanya. Kembali saya ingatkan sejarah bangsa Israel. Mereka boleh hidup di bangsa-bangsa lain. Terpecah-pecah, hidup di berbagai negara belahan Eropa. Hidup bahkan sampai di Afrika. Banyak orang Yahudi di Afrika. Makanya sejarah dulu, Mossad itu pergi. Ambil orang-orang Yahudi orang Afrika keturunan Yahudi di Ethiopia, itu banyak mereka dipulangkan sekitar tahun 70-an itu. Dipulangkan oleh orang Yahudi melalui dipulangkan oleh Mossad melalui operasi khusus. Ada filmnya itu. Ada filmnya, difilmkan kisahnya itu. Nah, mereka itu sudah hidup di belahan dunia lain, tapi tetap Yahudinya luar biasa. Budayanya tetap terjaga begitu luar biasa. Jadi kalau saudara tanya, kita masih hidup di bumi. Tidak jadi soal. Bumi tempat hidup, budaya dari tempat asal kita, dari kerajaan sorga. Nah, saya coba dengan cepat untuk membagikan, tidak semua mungkin saya bagi ini. Beberapa saja yang saya bisa bagi, saya bagi saja karena waktu. Nah, apa budaya kerajaan Allah yang Tuhan ingin bangun dalam diri kita? Nah, ingat, budaya ini hanya bisa dibangun kalau kita menaruh Tuhan sebagai yang paling utama, menjadi titik fokus secara konsisten dalam kehidupan kita. Baru secara alamiah dan supranatural, budaya ini dapat terbangun dalam hidup kita. Budaya yang pertama adalah apa yang saya sebut sebagai culture of honor. Kultur hormat. Kultur hormat. Ini budaya yang Tuhan mau bangun dalam diri kita. Kultur hormat. Nah, kultur hormat. Oke. Kita buka sama-sama Keluaran 3 ayat 2. Keluaran ayat 3. Keluaran pasal 3. Mulai ayat 2 lah ya. Mulai ayat 2 sampai ayat 6 lah. Nah, ini dia. Saya ada share screen itu. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu."
Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Yahweh dari tengah-tengah semak-semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Wah. Budaya yang dibangun pertama adalah budaya hormat. Perhatikan apa yang Tuhan serukan pada Musa. Ketika Musa melihat fenomena alam yang tidak biasa itu, Musa mencoba masuk ke situ. Tuhan lebih dulu menetapkan sebuah ketetapan ketika dia mendekati teritori itu. Ketetapan itu adalah hormat. Kamu harus menghormati tempat yang kudus. Tuhan langsung bilang, Tuhan berseru, bayangkan loh, Tuhan itu dibilang, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah semak-semak duri itu. Tuhan berseru. Kalau saya mau bilang, Tuhan berteriak. Berteriak Tuhan. Itu sama seperti kalau anak kita mungkin lagi main-main, terus kita lihat dia mungkin di tempat yang berbahaya, kita berteriak begitu. Jangan, gitu. Itu seperti begitu. Tuhan seperti begitu. Dia langsung berseru, Musa. Hati-hati. Jangan dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dan kakimu. Dari kakimu. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Wow. Menanggalkan kasut itu berarti apa? Itu tanda hormat. Tanda kita menghormati Tuhan. Nah, kultur hormat ini memang harus kita kita harus embrace dalam kehidupan kita. Sebab memang terlihat banyak sekali kecenderungan manusia, orang Kristen, saya tidak bilang orang lain ya, orang Kristen itu bahkan sudah tidak menghormati Tuhan. Orang Kristen bahkan sudah tidak menghormati Tuhan. Hal-hal sederhana sajalah. Tidak usah saya bicara hal-hal yang berat. Saya bicara hal yang sederhana. Contoh saja. Ini sementara ibadah online begini, kita ibadah online. Momen di mana kita memuji Tuhan. Saya lihat diri saya sendiri. Kadang-kadang waktu awal-awal pandemi, kalau pas menyanyi, kita biarkan itu WL menyanyi sendiri. Dia sama sekali tidak menyanyi. Kita malah kayak kekurangan kesadaran kalau kita lagi berkumpul untuk menghormati. Saya tadi suka itu kata-katanya Feli yang bilang begini, dan itu memang betul. Semua elemen dalam ibadah itu semua itu soal memberi kepada Tuhan. Satu-satunya yang kita menerima itu cuma ini, firman Tuhan. Dengar khotbah. Yang lain itu kita semua distimulasi untuk memberi. Menegur shalom. Apalagi, menyanyi apalagi. Memberi persembahan. Semua itu merupakan stimulasi yang dimana kita harus ingat bahwa kita memang harus menghormati Tuhan. Kita memang harus menghormati Tuhan. Makanya hormat itu penting. Nah, coba lihat. Musa waktu mendekati Tuhan, Tuhan bilang, pertama-tama yang kamu harus lakukan ketika bertemu dengan aku adalah hormat. Ini pertemuan pertama Musa dengan Tuhan. Karena selanjutnya, lihat bagaimana Musa memperlakukan Tuhan dengan begitu hormatnya. Dan isu kegagalan Musa masuk ke tanah perjanjian itu juga adalah isu Musa tidak menghormati Tuhan. Ya kan? Iya, Musa tidak menghormati Tuhan. Tuhan marah sama Musa karena Musa itu disuruh
bicara saja kepada batu tersebut. Waktu itu orang Israel krisis air. Orang Israel krisis air. Waktu orang Israel krisis air, memang sudah pernah ada krisis terlebih dahulu, di mana Tuhan itu menyuruh Musa ambil tongkat dan pukul di batu itu tongkat tersebut. Ketika Musa pukul, keluarlah air dari batu tersebut. Gitu. Tetapi kembali mereka mengalami krisis air. Musa waktu itu sudah marah sekali. Karena orang Israel itu tinggal dengan bersungut-sungut. Bersungut. Musa marah. Tuhan bilang sama Musa, oke Musa, kali ini kamu bicara saja. Kamu perintahkan kepada gunung batu tersebut. Batu itu akan terbelah dan akan keluar air. Tapi karena Musa emosi, Musa pukul lagi. Musa ambil tongkatnya, Musa pukul lagi itu batu. Bang! Keluar memang air. Keluar. Tuhan itu baik ya. Keluar, airnya keluar. Tetapi akibat itu, Tuhan bilang gini, kamu tidak menghormati kekudusanku di antara bangsa Israel. Oleh sebab itu, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Wah, cerita yang tragis sekali itu. Karena tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tidak ada hormat. Saya kayaknya harus mengingatkan kita untuk begini. Kadang-kadang doa kita itu bukan tidak dijawab. Tuhan selalu menjawab doa. Tuhan selalu menjawab doa dong. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Tuhan selalu menjawab doa. Hanya saja, kenapa kita tidak mengalami realita dari jawaban-jawaban Tuhan? Mungkin salah satu alasannya, karena memang kita tidak menghormati Tuhan. Coba lihat kitab Mazmur. Mazmur itu, sekalipun Daud sangat apa adanya dengan Tuhan, Daud bisa curhat yang sampai apa adanya sekali dengan Tuhan gitu. Dia bisa bilang, biarlah itu musuh-musuhku turun sampai ke dunia orang mati. Daud itu bisa ngomong sevulgar itu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita baca kitab Mazmur, selalu ada kata sela. Begitu muncul kata sela, setelah kata sela itu, doa-doa Daud itu jadi berubah. Tiba-tiba dia mulai mendeklarasikan imannya kepada Tuhan. Dia kemudian mendeklarasikan penghormatannya kepada Tuhan. Kedaulatan Tuhan diagungkan dan ditinggikan oleh Daud. Begitu kata sela. Apa itu kata sela? Sela itu kata berhenti. Karena di situ dia diam. Dia diam untuk apa? Dia renungkan kembali kata-katanya. Dia renungkan kembali. Waktu dia renungkan kembali, maka yang dia dapati adalah dia harus menghormati Tuhan. Di atas dari semua keluhan-keluhan hidupnya, dia harus menghormati Tuhan. Nah, makanya Musa itu diminta oleh Tuhan. Pelajaran pertama ketika Musa bertemu dengan Tuhan adalah hormati aku. Hormati aku. Hormati aku. Karena kadang-kadang kita ini suka lupa menghormati Tuhan. Tuhan juga melakukan itu terhadap Abraham. Bukan cuma Musa. Banyak tokoh-tokoh kita lihat Abraham ya. Coba saya cari ayatnya. Abraham itu Kejadian 12. Kejadian pasal 12. Coba kita buka Kejadian pasal 12. Ayat 7. Ayat 7 sampai 8 lah. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan.
Lihat, Abraham, waktu itu dia masih nama Abram, ketika dia mendapat janji Tuhan, respon alamiah Abraham adalah langsung seperti ini. Abraham itu langsung apa? Dia langsung mendirikan mezbah. Tadi sikap hormat yang ditunjukkan Musa atas arahan Tuhan adalah membuka kasut. Membuka kasut. Membuka kasut. Tapi kali ini sikap hormat yang ditunjukkan oleh Abram adalah mendirikan mezbah. Membuka kasut itu berarti menanggalkan semua kemanusiaan kita. Menaklukkan kemanusiaan kita kepada otoritas ilahi. Kita mau bilang bahwa kita ini seutuhnya takluk kepada Tuhan. Ada di bawah kekuasaan Tuhan. Itu tanda membuka kasut. Tetapi dalam cerita Abram, dia mendirikan mezbah. Maka sikap hormat yang kedua adalah ini. Mendirikan penyembahan. Mendirikan penyembahan. Dia punya deklarasi untuk menyembah Tuhan yang hidup. Dia mendirikan penyembahannya kepada Tuhan. Dia menetapkan dirinya sebagai orang yang menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau mendirikan mezbah itu erat kaitannya dengan pengorbanan, kan? Karena di atas mezbah itu dikorbankanlah binatang di situ untuk kemudian menjadi persembahan bagi Tuhan. Jadi kalau dibilang mendirikan mezbah, itu berarti apa? Itu berarti Roma 12 ayat 1. Karena itu persembahkanlah hidupmu. Wow. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Ini kan lucu kata-kata Roma 12 ayat 1 itu. Tidak mungkin persembahan itu hidup. Persembahan itu pasti mati. Di atas mezbah, orang mempersembahkan binatang, domba atau kambing yang mati. Tetapi Roma 12 ayat 1 itu Paulus berkata, karena itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Wah, ini betul-betul paradoks sekali nih. Bagaimana bisa persembahan tapi hidup? Nah, Abram mendirikan mezbah berarti dia mau bilang gini. Kami komitmen untuk seumur hidup kami. Kami mematikan apa yang harus mati dari diri kami. Yaitu apa? Semua tentang aku. Diganti oleh apa? Semua tentang Tuhan. Itulah persembahan yang hidup, kan? Karena setelah hidup itu apa maksudnya? Kamu harus jadi persembahan yang hidup, itu maksudnya apa? Kamu harus jadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Artinya hidupmu bagi Tuhan. Hidup bagi dunia sudah mati. Hidup kita bagi dunia sudah mati. Tapi hidup kita adalah bagi untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Itulah persembahan. Jadi tidak main-main waktu Abram ini tidak diajar. Belum ada agama waktu Abram itu. Belum ada agama Yahudi. Belum ada Taurat. Belum ada. Abram itu mantan penyembah berhala. Tapi kemudian dia bisa langsung mendirikan mezbah. Sebagai orang penyembah berhala yang juga punya budaya mempersembahkan hal-hal yang lebih jahat daripada binatang. Abram mengerti bahwa ketika saya mendirikan mezbah bagi sesuatu yang saya sembah, itu berarti saya siap mati bagi diri sendiri dan hidup bagi dia yang saya sembah. Wah, itu budaya hormat itu. Itu budaya hormat. Kita mati bagi diri sendiri. Kalau saya bilang mati bagi diri sendiri itu sebenarnya mau bilang begini. Kata sederhananya itu begini. Kita selesai dengan diri kita sendiri. Selesai dengan diri kita sendiri. Kita selesai dengan diri kita sendiri. Tahukah saudara bahwa
ada banyak hal dalam hidup kita ini yang kemudian menjadi penghambat untuk kita mengenal Tuhan atau tetap berada pada jalan Tuhan atau meyakini firman Tuhan. Itu semata-mata karena kita tidak selesai dengan diri kita sendiri. Kita tidak selesai. Oke. Saya kayaknya cuma akan di hormat ini. Coba kita lihat Matius 28. Saya mau memberi contoh pada saudara. Bagaimana Tuhan Yesus itu selesai dengan dirinya sendiri. Matius pasal 28. Coba saudara baca ini. Dari ayat 16 sampai 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Coba saudara pikir. Ini sudah mau naik ke sorga. Sudah mau naik ke sorga, kasihan ini Tuhan Yesus. Sudah mau naik ke sorga. Tapi waktu dia sudah mau naik ke sorga, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun kepada dia. Lalu Tuhan Yesus melihat pemandangan yang sangat tidak enak. Buat orang yang sudah mau pergi, menyelesaikan pekerjaannya, itu kayaknya rasa-rasanya tidak mau pergi. Coba kalian pikir. Sudah mau take off ini. Sudah mau take off. Sudah mau take off ke sorga. Tiba-tiba Tuhan Yesus lihat. Murid-muridnya datang. 11 muridnya datang. Sebagian menyembah. Tapi sebagian ragu-ragu. Beda. Kalau saya itu yang jadi Tuhan Yesus. Rasa-rasanya saya bilang sama Bapak. Boleh ditunda dulu, saya punya keberangkatan ini. Jami dulu. Ternyata saya belum berhasil ini. Saya sudah pakai acara mati dan bangkit. Tapi ternyata ini saya sudah mau take off ini. Murid-murid ragu-ragu. Astaga. Aduh. Kayaknya jangan dulu saya naik deh. Kalau tidak selesai dengan diri sendiri. Aduh. Pasti kita langsung bilang. Deh. Setengah mati. Jangan bilang. Tapi Tuhan Yesus ayat 18. Lihat ini Tuhan Yesus. Ayat 18 Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saya tuh waktu lihat kata-katanya Tuhan Yesus ini, saya bilang, ini Tuhan Yesus, dia seperti pemandangan yang dia lihat itu, keraguan-raguan yang ada di murid-muridnya itu, seperti sesuatu yang tidak ada begitu. Seperti sesuatu yang tidak ada. Jadi dia datang dan tidak mengorek-ngorek tentang keraguan-raguan dari sebagian mereka. Dia cuma datang dan bilang, kuasa itu ada sama saya, sudah diberikan sama saya. Baru dia memberi perintah. Wah, itu buat saya luar biasa sekali gitu. Kenapa ya dia bisa seperti itu ya? Kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena dia sudah selesai dengan diri sendiri. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak ada protes-protes, tidak terganggu, tidak ada, karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Coba lihat lagi Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 60. Mau kasih lihat saja bagaimana Tuhan Yesus itu selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau kita yang alami ini. Yohanes 6. Nah, lihat ini ayat 60 mulai ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, yang mengundurkan ini bukan level pendengar, bukan level followers, tapi yang mengundurkan diri ini level murid. Murid itu artinya apa? Artinya mereka sudah sekian lama mengikuti Yesus. Mereka ikut kemana Yesus ada. Mereka selalu mendengar pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak, maka kepada orang banyak Tuhan Yesus tidak memberitahukan arti perumpamaan tersebut. Tetapi kepada murid-murid diberitahukan arti dari perumpamaan tersebut. Murid mengetahui rahasia-rahasia. Tetapi murid-murid itu meninggalkan dia. Meninggalkan Yesus. Bayangkan saudara. Dan lihat reaksi Yesus. Reaksi Yesus itu luar biasa. Inilah reaksi orang yang selesai dan diri sendiri. Coba baca ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Coba lihat itu. Seandainya Yesus tidak selesai dengan dirinya sendiri, Yesus pasti akan, saya bayangkan ya, kalau Yesus itu tidak selesai dengan dirinya sendiri, begitu dia lihat murid-muridnya yang banyak itu pergi meninggalkan dia, dan hanya menyisakan 12 orang sama dia. Wah, mungkin kalau saya ini, atau sebagian besar orang, begitu lihat begitu, langsung bilang ini, aduh Petrus, Yohanes, Andreas, Thomas, Filipus, Petrus, aduh, kalianlah semualah, yang lain-lain ini, Tadeus, Bartolomeus, tolong saya tadi itu cuma emosi. Saya cuma emosi, saya sebenarnya tidak bermaksud begitu. Saya tadi itu mengajar itu agak sedikit kilaf. Jadi Jangko terlalu ambil hati itu dengan saya punya kata-kata. Sebenarnya saya tidak begitu. Jadi saya mau bilang sama kalian, kalian tinggal Mina, jangan ambil hati dan saya punya kata-kata. Saya tadi agak hilaf itu tadi berkata-kata. Mungkin kalau kita tidak selesai dan dirinya kita sendiri, kita itu akan seperti begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus itu dia selesai dengan dirinya sendiri. Dia selesai dengan dirinya sendiri. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, kamu juga tidak mau pergi. Wah, tenang sekali ya. Dia betul-betul selesai dan diri sendiri. Karena bagi Tuhan Yesus itu bukan soal dia lagi. Coba lihat, ini perkataan Tuhan Yesus lagi. Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 19. Coba lihat, ini perkataan Yesus luar biasa. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Lihat ini Tuhan Yesus, dia dengan terus terang dia berkata, dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak lihat itu dari Bapa. Betapa dia selesai. Coba saudara, kalau dia tidak selesai dengan dirinya sendiri, dia pasti mau cari pengakuan dengan dirinya. Dia pasti bilang, oh saya yang kerjakan itu. Itu semua karena saya.
Tapi tidak, saudara. Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Dia Tuhan dan dia tidak seperti begitu. Dia Tuhan dan dia tidak seperti begitu. Dia betul-betul selesai dengan dirinya sendiri. Coba saudara, kalau kita selesai dengan diri kita sendiri. Saya kasih contoh lagi. Masih dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 30. Ini ayat pendek sekali. Pendek sekali ini ayat. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Coba lihat. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Wow. Yohanes Pembaptis juga orang yang selesai dengan diri sendiri. Bayangkan, Yohanes Pembaptis itu satu kali dia ada nongkrong dengan 2 muridnya. Tiba-tiba Yesus lewat. Waktu Yesus lewat, langsung Yohanes Pembaptis bilang sama 2 muridnya. Yang disinyalir menurut para ahli teologi ya, itu adalah Tadeus dan siapa? Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus. Nah, jadi waktu Yohanes Pembaptis ini lagi ada sama, tiba-tiba Yesus lewat, langsung Yohanes Pembaptis bilang begini, lihat ini anak domba yang akan menebus dosa umat manusia. Wih, langsung itu 2 muridnya permisi sama Yohanes Pembaptis. Oke guru, kami ikut dia ya. Yohanes Pembaptis tidak kepahitan. Yohanes Pembaptis tidak bilang, oh kurang ajar, ini saya sudah muridkan setengah mati. Tiba-tiba cuma karena saya bilang begitu, tiba-tiba dia ikut. Wah, Yohanes Pembaptis langsung jadi frustrasi, jadi ragu-ragu. Tapi tidak. Yohanes Pembaptis tidak begitu. Dia malah bilang di ayat yang barusan kita baca, Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar dan kita harus makin kecil. Saudara, berapa banyak kali kita lebih suka mengambil kemuliaan. Kita mengambil kemuliaan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhanlah, karena Tuhanlah segala sesuatu ini bisa terjadi, kita bisa diberkati, kita bisa bikin apa, bisa bikin ini. Pandemi ini sebenarnya banyak menyadarkan manusia, banyak menyadarkan kita bahwa memang segala sesuatu kita harus mengandalkan Tuhan. Pandemi ini sebenarnya mengajarkan juga kepada kita untuk kita selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Nah, coba kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, lihat. Roma 12 ayat 1. Kita kembali ke ayat itu. Roma 12 ayat 1 dibilang apa? Kita harus menjadi persembahan yang hidup. Nah, setelah persembahan yang hidup itu berarti apa? Berarti kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita hidup bagi Tuhan. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi persembahan yang bukan saja hidup, tapi menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah, kita menjadi kudus, menjadi persembahan yang kudus. Kudus itu artinya apa? Tidak bercacat. Kudus dan berkenan. Berkenan itu berarti apa, saudara? Disenangi Allah. Disukai Allah. Itu berkenan. Berkenan itu disukai oleh Allah. Waduh. Kita menjadi kesukaan-kesukaan Allah. Saya selalu ingat itu. Tulisan Rick Warren di bukunya tentang Purpose Driven of Life. Rick Warren menulis begini. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi kesukaannya. Dia bilang manusia itu adalah kesukaannya. Dan memang itulah yang Tuhan ingin. Dia mau kita ini jadi kesukaannya. Tapi untuk sampai menjadi kesukaan itu, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kita sudah tidak cari hormat dengan diri kita sendiri. Orang yang masih tersinggung, yang masih merasa berjasa, masih pengen untuk diingat jasa-jasanya, masih pengen diingat kontribusi-kontribusinya dalam hidup seseorang. Saya mau beritahu, Anda tidak selesai dengan diri Anda sendiri.
Anda tidak bisa jadi persembahan yang hidup. Saya suka bilang sama orang-orang yang saya layani. Saya bilang begini. Kelak, kalau kamu semakin dipakai Tuhan luar biasa, dan kamu lupa sama saya tidak akan kepahitan dan tidak akan keberatan. Karena apa? Saya tidak mau merasa berjasa dengan hidupmu. Saya mau kalian memang bertumbuh ke arah Kristus, bukan ke arah saya. Kamu harus bertumbuh ke arah Kristus, bukan ke arah saya. Sebab kalau kamu bertumbuh ke arah saya, waduh, bikin malu-malu nanti di sorga. Di sorga nanti kalau kamu mengaku-mengaku bilang, saya jemaatnya Pak Dance. Pak Dance itu di sorga tidak direkeng. Siapa Ki? Siapa? Lebih banyak yang top. Kita semua begitu di sorga, alangkah indahnya waktu kita disebut sebagai mempelainya Kristus. Itu baru luar biasa. Makanya saya sudah bilang, saya tidak akan merasa berjasa atas hidupmu. Tidak ada. Tidak ada. Saya bahkan bilang sama anak-anak saya, Papa tidak akan bilang, tidak akan besok-besok kalau kamu berhasil, kamu sudah bagus, Papa tidak akan bilang, oh itu semua karena didikan saya sebagai orang tua. Dan. Karena kalau saya begitu, berarti saya belum selesai dengan diri saya sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus selesai supaya kita jadi persembahan yang tidak menjadi persembahan yang hidup. Karena setelah kita menjadi persembahan yang hidup, kita menjadi persembahan yang kudus dan kemudian menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan itu berarti disukai oleh Allah. Wih, luar biasa. Luar biasa. Allah setiap kali melihat Michelle, Allah bilang, dia kesukaanku. Allah melihat Ibu Natali, Pak Luki, dia melihat, mereka kesukaanku. Allah setiap kali melihat Felicia, dia bilang, wah, ini adalah kesukaanku. Wah, luar biasa. Tapi kita harus mulai dari apa? Selesai dengan diri kita sendiri. Nah, itu semua ada dalam kultur hormat. Culture of honor. Kultur hormat. Kita harus hormat kepada Tuhan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Saya rasa ini saja yang saya mau sharing malam hari ini. Saya selesai. Saya tidak akan sharing lagi yang lain-lain karena saya rasa terlalu panjang nanti. Karena ini sudah 8:30 lewat. Ya, saya rasa itu saja.